Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang tahun 90-an, ada sebuah kejadian yang cukup menggemparkan. Kejadian itu bermula dari tertukarnya bayi di sebuah rumah sakit bersalin. Pada waktu yang bersamaan ada dua orang ibu yang melahirkan bayi. Dikarenakan terburu-buru barangkali, salah memasang tanda pengenal di kaki terhadap kedua bayi tersebut. Akhirnya keluarga masing-masing membawa bayi yang terlahir di rumah sakit bersalin. Uniknya, bayi yang pertama terlahir dari keluarga seorang ustadz yang terpandang di kampungnya. Adapun bayi yang kedua terlahir dari keluarga seorang preman yang dibenci dan ditakuti oleh warga di kampungnya. 15 tahun berjalan. Setelah 15 tahun berjalan, terjadilah sebuah fenomena dahsyat di mana bayi yang secara genetis terlahir dari keluarga ustadz berubah menjadi seorang preman yang menakutkan. Sebaliknya, keluarga yang terlahir atau bayi yang terlahir dari keluarga preman berubah menjadi seorang ustadz muda yang disegani di kampungnya. Kisah ini memberikan pelajaran dan hikmah yang berharga buat kita, bahwa faktor genetis atau faktor keturunan bukanlah segalanya. Betul memang keturunan atau gen itu memiliki kekuatan untuk membentuk kepribadian seorang bayi. Namun, itu bukanlah segalanya. Kisah ini juga memberikan pelajaran dalam waktu yang sama bahwa lingkungan itu memiliki kekuatan yang luar biasa untuk membentuk kepribadian seorang anak. Sekian abad yang lalu, Al-Quran menceritakan kepada kita dua kisah unik tentang dua orang nabi, di mana ada seorang nabi yang terlahir dari keluarga produsen berhala. Sebaliknya, bayi yang lain atau sebaliknya ada seorang anak kafir yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ingkar kepada Allah, terlahir dari keluarga nabi di antara nabi-nabi Allah Azza wa Jalla. Adapun nabi yang terlahir dari keluarga produsen berhala, siapa lagi kalau bukan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana Allah Azza wa Jalla mengabadikan percakapan antara beliau dengan bapaknya, sang pemahat patung, yaitu Azar. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi seorang yang luar biasa solehnya, padahal beliau berada di lingkungan yang begitu rusak. Sebaliknya,
Nabiullah Nuh alaihi salam, anak yang ada dalam keluarga beliau bisa menjadi anak yang durhaka, bahkan kafir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka wahai para orang tua, janganlah menyerah dengan keadaan. Mungkin ada di antara kita yang dahulu ketika menikah belum paham betul tentang ajaran agama Islam. Sehingga ketika memilih pasangan yang baru sekarang kita sadari ternyata pasangan kita ini kurang ideal. Kalau laki-laki yang mendapatkan wanita yang kurang solehah, kalau wanita mendapatkan laki-laki yang kurang soleh. Dan itu tentu berdampak luar biasa terhadap hasil anak yang dilahirkan di luar tersebut. Karena bagaimanapun juga faktor genetis itu mempengaruhi kepribadian anak. Kalau misalnya kita dahulu menikahi seorang wanita yang ternyata kurang solehah, kemudian menghasilkan anak yang juga satu tipe dengan ibunya, maka saya katakan, jangan hanya mencela, jangan hanya marah, jangan hanya mencaci, tapi berbuatlah. Rubahlah keadaan tersebut. Kata Allah dalam Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Maka mari kita berusaha jangan menyerah dengan keadaan yang ada dalam diri kita. Mari kita berusaha untuk mendidik pasangan kita. Mari kita berusaha untuk mendidik keturunan kita. Belum tentu anak preman itu pasti akan menjadi preman. Belum tentu anak koruptor itu pasti menjadi koruptor. Belum tentu anak penjahat itu pasti akan menjadi penjahat. Maka berbuatlah. Bekerjalah. Berjuanglah. Untuk mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang saleh dan salehah. Tapi ingat juga. Anda yang sudah menikah. Kemudian mendapatkan pasangan yang ideal. Anda seorang wanita mendapatkan suami yang saleh. Anda seorang suami mendapatkan wanita yang salehah. Jangan terlena. Karena belum tentu. Anak ulama pasti jadi ulama, belum tentu. Anak ustadz belum tentu jadi ustadz. Anak kiai belum tentu jadi kiai. Seandainya Nabiullah Nuh alaihi salam, sebuah keluarga yang saleh, saja bisa muncul dari keluarga tersebut, seorang anak yang durhaka kepada Allah tabaraka wa ta'ala, bagaimana dengan kita? Maka di sini jangan sampai kita terlena dengan gen yang kita miliki. Tapi kita tetap berusaha sekuat tenaga. Kita panjatkan doa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ketahuilah bahwa gen bukanlah segalanya. Adapun nasihat yang terakhir adalah buat Anda yang masih bujangan. Buat Anda yang masih single. Walaupun gen bukanlah segalanya, tapi gen memiliki kekuatan. Maka Anda yang masih single, carilah calon yang salehah buat para pemuda. Dan carilah calon yang soleh buat para pemudi. Nabi kita SAW berpesan, Tunkahul mar'atu li arba'in. Biasanya wanita itu dinikahi karena 4 pertimbangan. Karena kecantikannya, karena keturunannya, kemudian karena hartanya, dan karena agamanya. Biasanya pemuda mencari wanita dengan 4 pertimbangan ini. Kemudian Nabi SAW berpesan, Fadfar bidhatid dini taribat yadak. Pilihlah wanita yang solehah. Niscaya engkau akan beruntung. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga pesan yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.